Biyadilul waladhi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun sama indahu summa antum tamtalun wa huwa Allahu bis samawati wa bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innama huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Saudaraku, mengawali majelis kita pada kesempatan ini, marilah senantiasa saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, juga pada diri saya, untuk senantiasa bersyukur karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dengan bersyukur, semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu petunjuknya, pintu-pintu barokah, dan pintu-pintu ampunan buat kita semuanya. Syukur itu merupakan salah satu tanda bahwa kita sangat menghargai karunia Allah yang telah dicurahkan kepada kita semua. Semoga iman kita semakin mendalam pasca Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang diyakini oleh umat Islam, yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, dan di mana kita dapat memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan memperoleh pahala yang berlimpah. Saudaraku, kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur karena kita bisa dipertemukan kembali pada bulan Ramadan, dan kita diberi kesempatan untuk berpuasa yang dapat membantu kita memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menata diri, memperbaiki diri, memperdalam iman, dan meningkatkan ketakwaan. Dan bagi yang berburu pahala akan memperoleh pahala yang berlipat-lipat. Nah, saudaraku, sebagaimana kita telah tahu bersama bahwa tausiah yang berkaitan dengan ibadah Ramadan itu ibarat seperti, kalau saya ibaratkan, seperti makanan instan, makanan yang siap saji. Karena apa? Biasanya juga tausiah itu tentang Ramadan, tentang puasa juga berkisar pada surat Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Berhenti di situ. Kemudian disambung dengan hadis-hadis man shoma ramadhana ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu dan tahun-tahun yang akan datang. Hadis-hadis itu banyak sekali. Kemudian memang hampir dipastikan kita itu tidak pernah ada pilihan lain kecuali seperti itu. Yang lebih parah lagi, di dalam hal kita beragama itu kita disuruh tutup pintu, tutup jendela, kemudian padamkan lampu, kemudian pejamkanlah mata, kemudian tutup telinga, kemudian simbolik pokoknya. Sehingga kita tidak mau menerima informasi-informasi yang datang dari luar. Akibatnya apa? Akibatnya umat Islam itu tenggelam dalam ketidaktahuan atau dalam kedunguan dalam bahasa sarkasmenya. Karena apa? Kita diajari oleh taklid buta. Sing bener itu ya hanya ajarannya Pak Haji dan seterusnya. Selain itu semuanya salah. Saudara, mari kita renungkan. Penduduk bumi sekarang itu hampir 7 miliar. Masa iya sih Allah memberi pemahaman Al-Quran itu hanya kepada satu orang, dan orangnya sudah meninggal lagi. Oleh karena itu kita berusaha terbuka. Masa iya penduduk bumi yang jumlahnya hampir 7 miliar, yang paham Quran hanya satu orang, yang lain itu tidak paham semuanya. Dan parahnya lagi, yang paham Al-Quran itu sekarang sudah meninggal, sudah wafat. Itu pun masih dipuji-puji. Oleh karena itu, saudaraku, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat masakan sendiri. Saya akan membuat masakan sendiri, membuat resep sendiri. Bahkan resep ini mungkin belum pernah disajikan atau dianalisakan oleh ulama manapun. Resep itu tentu saja datangnya dari Allah. Mari kita simak berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita akan mengawali karena yang sudah umum
tentang puasa itu surat Al-Baqarah 183, 84, 185. Berhenti di situ. Saya akan lanjutkan sampai ke 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laitas siyami rafasu ila nisaikum. Guna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Ngalimallahu anakuntum tahtaruna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basiruhuna wabtahu makataballahu lakum. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Suma atimu syama ila lail. Wala tubasiruhuna wa antum ngakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linasi la'allahum yattaqun. Surat kedua 187 yang artinya sebagai berikut. Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu, maka Allah memberi tobat atasmu dan memaafkan kamu. Maka ini gembirakanlah mereka dan carilah apa-apa yang Allah tetapkan atau apa-apa yang Allah wajibkan bagimu. Dan makanlah serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Dan jangan menggunakan mereka sedangkan kamu wukuf atau iktikaf di masjid-masjid. Itulah batas-batas hukum Allah, maka janganlah mendekatinya. Dan seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi manusia, semoga mereka menginsafi. Mohon maaf. Saudaraku, berpuasa itu artinya menahan diri. Kalau dalam bahasa Jawa ini ngampet selama beberapa waktu tertentu dari kehendak perut dan dari syahwat sambil melaksanakan hukum-hukum Allah lainnya menurut agama Islam. Orang yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum dari waktu fajar sampai malam. Meskipun di hadapannya ada makanan dan minuman yang halal, tetapi untuk ditahan terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh berhubungan suami istri pada waktu siang hari pada bulan puasa, meskipun wanita itu sudah dinikahi puluhan tahun. Jadi hakikatnya puasa itu adalah ngapet sih biasanya oleh. Makan minum itu siang hari biasanya boleh, tetapi pada bulan Ramadan ini untuk sementara tidak dilaksanakan. Masalah poso itu oleh ngerasani, poso oleh ngapusi, poso oleh berkata-kata kasar, poso tidak boleh marah. Hal seperti itu pada bulan yang tidak Ramadan pun tidak boleh dilaksanakan. Jadi sebenarnya ngapet sih biasanya ini oleh dilakoni pada siang hari, tetapi untuk pada bulan Ramadan itu untuk tidak dilaksanakan. Itu sebenarnya agar puasa itu seperti itu, secara sederhana saja. Saudaraku, jika ditinjau dari segi kebutuhan duniawi, memang makan dan minum itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi untuk mempertahankan hidup dan pertumbuhan. Orang yang kekurangan makan ataupun kekurangan minum akan ada akibat, yaitu malnutrisi, kemudian akan menderita gizi buruk ataupun busung lapar, bahkan bisa juga gagal tumbuh atau gagal berkembang atau yang populer disebut stunting. Orang juga membutuhkan suami ataupun istri itu untuk melanjutkan kelangsungan generasi berikutnya, untuk membentuk keluarga, bukan hanya sekedar untuk melaksanakan atau melepaskan sahabatnya secara brutal, tetapi melanjutkan sejarah kehidupan manusia di bumi. Tanpa berkeluarga, tanpa bergenerasi, maka sudah barang tentu akan lenyaplah manusia itu di bumi ini untuk puluhan tahun mendatang. Dan Allah mengetahui di dalam surat ke-29187 tadi, Allah itu sebenarnya mengetahui bahwa manusia itu setelah berpuasa selama kurang lebih 13 jam itu
akan lemah, kondisinya lemah karena 13 jam berpuasa, menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Jika pada malam harinya melakukan hubungan suami istri, maka akan bertambah semakin lemah. Itu artinya mengkhianati diri. Tetapi dalam hal ini Allah sudah memberi tobat tentang itu. Bahkan Allah memerintahkan untuk menggembirakan istri. Artinya apa? Untuk mohon maaf, karena sekali lagi ini resep yang saya buat sendiri menurut Al-Quran. Kewajiban berpuasa itu pada malam hari untuk pasangan yang masih produktif, pasangan muda terutama, itu sebetulnya waktunya untuk menghamilkan istrinya, para istri itu. Jadi pada malam hari bulan puasa, orang itu diperintahkan untuk berkumpul dengan keluarga, bersendaguru, bergembira ria, makan minum sampai terbit fajar. Bagi yang menghendaki keturunan yang soleh dan solehah, maka hendaklah dimulai pada bulan puasa itu. Karena apa? Dua-duanya, suaminya ataupun istrinya itu pada sehari puasa, kemudian pada malam hari melaksanakan perintah Allah. Tentu nanti akan lahir generasi-generasi yang unggul, bukan generasi-generasi yang ada seperti sekarang ini. Kalau generasi yang ada seperti ini sudah acak-acakan, mungkin prosesnya memang sudah salah dari awal. Ayat ini tidak pernah dianalisakan oleh ustadz-ustadz manapun. Oleh karena itu kita berusaha menyampaikan dalam forum ini. Saudaraku, bahwa pada malam hari bulan Ramadan orang kemudian disibukkan dengan kegiatan yang disebut sholat taraweh. Ini sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat Islam. Meskipun sekali lagi, meskipun ibadah itu tidak pernah tercantum secara jelas di dalam Al-Quran. Sedangkan menurut sejarah, Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat pada bulan Ramadan pada malam hari itu hanya sebanyak 3 kali. Dan itu pun bukan masih sore urut-urut jam 7. Tentu bukan itu. Karena ketemu beberapa sahabat. Tentu yang dilaksanakan Nabi adalah salat itu betul-betul sholat malam, dan waktunya itu memang betul-betul sudah malam. Karena tidak semua sahabat melihat. Setelah itu tidak lagi dilaksanakan. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dinamakan sholat malam itu boleh dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Perlu diingat bahwa di dalam surat kedua ayat 187 tadi, selama bulan Ramadan pada siang harinya hendaklah menyempurnakan puasa itu dengan iktikaf di masjid bagi kaum laki-laki. Ukuf atau iktikaf adalah salah satu bentuk perintah Allah yang sangat penting, namun banyak orang yang tidak melaksanakannya. Iktikaf di masjid selama bulan Ramadan dimaksudkan untuk meniadakan ingatan terhadap perut dan syahwat. Selain itu juga dimaksudkan untuk dapat menguasai diri. Oleh karena itu nanti kita akan evaluasi beberapa alasan mengapa perintah iktikaf ini tidak pernah dilaksanakan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kalau kita cermati alasan orang-orang Islam tidak pernah melaksanakan iktikaf pada siang hari, ada beberapa hal yang menyebabkan keadaan demikian. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang perintah iktikaf dan keutamaannya. Kemudian juga kurangnya motivasi. Banyak orang yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakan iktikaf karena memang tidak mengetahui manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah kesibukan dunia. Banyak sekali orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga tidak memiliki waktu untuk melaksanakan iktikaf pada siang hari. Adapun alasan yang keempat yaitu kurang disiplin. Banyak orang yang tidak memiliki disiplin untuk melaksanakan iktikaf karena memang tidak memiliki komitmen yang kuat. Ketidaktahuan, ketidakpedulian melaksanakan perintah iktikaf ini sudah lazim dilakukan. Jangankan orang yang tidak tahu, sedangkan orang yang sudah tahu pun tidak ada hirah, tidak ada semangat untuk melaksanakan dengan berbagai argumen. Iktikaf ini media untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, karena di situ kita bisa meningkatkan pengetahuan, membaca buku, berzikir,
mendengarkan tausiah yang ilmiah sesuai dengan Al-Quran, sehingga pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran akan semakin mendalam. Oleh karena kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, maka pada forum ini juga kita akan melaksanakan evaluasi bagaimanakah puasa kita selama 1 bulan kemarin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, umurnya Ramadan itu adalah 29 hari. Dengan iktikaf penuh maka nilainya akan menjadi 100. Jadi iktikaf per hari nilainya adalah 3,44 sekian. Itu kalau orang mau menghitung pahala. Pahala itu sepiro ya jadinya. Itu sebenarnya bisa dihitung. Kita coba evaluasi untuk orang yang melaksanakan iktikaf selama 29 hari penuh, maka nilai iktikaf per hari 3,44 sekian. Jadi total nilainya adalah 99,76, hampir 100%. Sedangkan yang melaksanakan iktikaf 20 hari dikalikan 3,44 sekian per hari, nilainya menjadi 68,8. Ini pahalanya sekian. Orang yang melaksanakan iktikaf 5 hari dikalikan 3,44, maka nilainya adalah 17,2. Yang melaksanakan iktikaf 1 hari, maka nilainya adalah 3,44 sekian. Itu semuanya adalah kalau kita mau berburu pahala, cara menghitungnya seperti itu. Bagi yang tidak beriktikaf sama sekali, maka pahalanya adalah 0. Itulah nilai iktikaf per hari penuh. Belum lagi kalau datangnya hanya setelah zuhur, setelah asar, dan berapa lama meninggalkan masjid untuk keperluan apapun, pastilah nilainya akan berbeda. Maka adalah kita mengganti dengan infak diri. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, orang banyak bertanya-tanya, kenapa sih Lebaran itu kok tidak kompak? Nah, orang lain Lebaran besok, kita melaksanakan Lebaran sekarang. Kenapa tidak kompak? Kenapa tidak ikut saja umumnya? Nah, saya perlu jawab. Di dalam hal ini kita tidak perlu kompak. Yang penting adalah tepat waktu. Karena apa? Kita sudah banyak diajari oleh guru-guru kita, oleh para pembimbing kita untuk melaksanakan segala sesuatu, terutama sholat waktu. Sholat itu adalah tepat pada waktunya. Bahkan ketika berbicara tentang sholat tepat waktu itu berbusa-busa. Tetapi kenapa ketika 1 Syawal kok tidak tepat waktu? Nah, dalam hal ini kita perlu konsisten. Sekali lagi, yang kita perlu adalah keteladanan. Ketika kita sudah mempunyai hitungan sendiri, disusun sendiri, disepakati sendiri, kemudian justru kita yang tidak menepati, nah, kemudian seperti apa nanti jadinya? Bagaimana orang akan menghargai kita, sedangkan jadwal yang kita susun saja kita tidak menghargai. Disinilah kita perlu konsisten di dalam melaksanakan perintah dari Allah itu. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa menyusun jadwal, tetapi pelaksanaannya kemudian kita langgar sendiri, itu akan percuma. Upaya yang sudah dianalisikan secara bertahun-tahun. Itulah menurut pemahaman saya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Memang beda ya rasanya resep kita, karena sekali lagi saya memang beda dengan ceramah-ceramah atau sajian-sajian yang sudah instan yang adanya seperti itu. Ya semuanya menunggui. Oleh karena itu kita mencoba mengkritisi keadaan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Saudaraku, tentang infak diri, mari kita perhatikan surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sanabila fi kulli sunbulatin mi'atuhu habatin wallahu yudhaifu lima yasa wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada garis hukum Allah seperti biji yang tumbuh menjadi 7 cabang dan pada setiap cabang ada 100 biji. Ini adalah proses penggandaan. Allah memperganda bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, selanjutnya setelah bulan Ramadan selesai kita masuk bulan Syawal. Ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sebetulnya itu bukanlah puasa wajib, tetapi puasa itu merupakan waktu pengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang pada saat bulan Ramadan kemarin berhalangan, terutama bagi kaum perempuan yang kedapatan halangan atau sedang haid dan nifas, yang mestinya tidak terlalu lama ditunda sehingga mudah terlupakan karena terpengaruh situasi dan kondisi tertentu. Memenuhi kewajiban puasa yang disertai dengan kesadaran akan sangat bermanfaat. Antara lain kita akan kaji manfaat puasa dengan kesadaran itu dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang rohani, dan yang ketiga dalam bidang kemasyarakatan. Sebenarnya sangat banyak manfaatnya, tapi kita mencoba mencermati dalam 3 bidang itu. Dalam bidang ekonomi, dengan berpuasa orang itu dididik untuk mengatur, menjaga, dan merencanakan kebutuhan tubuh sepanjang tahun, sehingga dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit yang disebabkan dari faktor makanan. Oleh karena itu Islam dalam hal ini mengajarkan makan itu makan yang halal dan thayyib. Kemudian dengan berpuasa orang dibiasakan untuk makan dan minum itu seperlunya saja, tidak perlu sampai kekenyangan. Islam mengajarkan orang itu tidak perlu tamak dan rakus ataupun berlebihan ataupun boros. Kemudian dengan berpuasa orang dibimbing untuk membentuk keluarga yang sehat, bahagia, serta memakan makanan yang halal dan thayyib. Dari sisi bidang rohani, dengan berpuasa orang dididik untuk menguasai diri, sanggup menahan keinginan yang selalu menuntut kepuasan dunia. Dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa dunia ini hanyalah kelengkapan, sehingga tidak sampai kita melupakan ibadah hanya untuk mencari dunia. Dengan berpuasa orang dididik untuk hidup praktis, menggunakan materi secukupnya, tidak perlu pemborosan. Karena pemboros itu adalah sahabatnya setan, dan setan itu sangat ingkar, sangat kafir kepada Allah, kepada Tuhannya. Allah menyatakan bahwa setiap diri akan bertanggung jawab dan akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Di dalam bidang kemasyarakatan, tentu manfaat dari puasa adalah orang dididik untuk senantiasa berempati, memiliki rasa sopan santun, tenggang rasa, teposiliro kepada yang kekurangan, sehingga dapat merasakan bagaimana keadaan yang tidak berpunya. Sementara hidup dari waktu ke waktu, dari ke hari, kebutuhan itu semakin meningkat. Hendaklah orang beriman itu saling bantu-membantu. Kemudian dengan berpuasa orang dididik untuk menyadari bahwa kekayaan materi bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi distribusi dan pemerataan ekonomi harus berjalan seimbang. Selanjutnya dengan berpuasa orang akan mengadakan hubungan sama manusia tanpa memandang status sosial, ekonomi, kaya, miskin. Allah mengingatkan agar manusia mengadakan hubungan horizontal agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hubungan horizontal ini akan terlaksana ketika semua orang melaksanakan itikaf di masjid, berbaur antara si kaya dan si miskin, kemudian dilanjutkan dengan buka bersama dengan menu yang sama tanpa membeda-bedakan. Itulah hakikatnya tujuan kita berpuasa. Semoga hikmah puasa tetap bisa dilaksanakan meskipun Ramadan sudah berlalu. Puasa itu bukan hanya sekedar memindahkan jadwal makan dan minum saja, tetapi hikmah Ramadan harus tetap diterapkan selama ataupun setelah Ramadan itu usai. Menerapkan hikmah Ramadan pada pasca selesainya bulan puasa selesai, kita harus meneruskan kedisiplinan, kemudian meningkatkan kesabaran, mempertahankan ketakwaan, dan meneruskan kemurahan. Meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya ibadah dan ketakwaan, dan terus melakukan refleksi diri dan evaluasi diri. Saudaraku, bahwa melewatkan Ramadan memang dapat menyebabkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam.
Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Artinya apa? Melewatkan kesempatan ini dapat membuat kita merasa kehilangan. Nilai-nilai puasa adalah tetap diterapkan di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Meskipun sudah tidak Ramadan, kita harus lebih santun, lebih baik, lebih insaf, menahan diri, selalu menghargai orang lain, tidak hanya memojokkan dan mencari-cari kesalahan orang lain, ingin menang sendiri, ingin benar sendiri. Tidak seperti itu, karena ajaran Rasul juga tidak seperti itu. Maka adalah kita lebih rendah diri, dan puasa yang kita laksanakan itu membekas, ada bekasnya setelah Ramadan usai. Kemudian benar-benar kita diberikan kesempatan, diberikan umur untuk bisa bertemu pada Ramadan tahun-tahun mendatang. Karena siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir yang kita lewati. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita upayakan, dan balik senantiasa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami panjatkan rasa syukur atas segala kenikmatan dan keberkahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Ya Allah, hari ini kami telah melaksanakan sholat berjamaah untuk memuliakan Engkau. Oleh karena itu, ya Allah, limpahkanlah keberkahan dan keridhaan-Mu atas segala yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan mampu meningkatkan ibadah kami dengan lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri dan dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan menjadi lebih jernih, hati kami lebih peka dan lebih mudah memahami setiap petunjuk-petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari dan dengan mudah memberi maaf kepada semua orang yang bersalah kepada kami secara tulus, sehingga hati kami memancarkan cahaya dan penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan dendam, sakit hati, kebencian, kejengkelan, ketidakpuasan, dan hal-hal negatif lainnya berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan menjadi orang yang berwawasan luas jauh ke depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sehingga hati kami menjadi semakin tenang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan dalam hati kami, agar semua perasaan takut, khawatir, serta beban-beban yang ada berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami semakin tenang dan pikiran menjadi terang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua sifat licik, serakah, serta khianat bisa dihilangkan dan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga muncul ketulusan setiap yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami serahkan jiwa raga kami ke hadirat-Mu, ya Allah, agar semua gerak langkah yang kami lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan keridhaan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.